Halo sobat-sobat goes seluruh Indonesia, balik lagi sama gua Rama di Arke Hobi. Ya, gue mau nunjukin sama kalian hobi sekarang gua nambah lagi, yaitu gravel bike. Gravel bike yang gue pilih adalah Monreal dari Element. Dan ini seri Monreal aja, bukan GRT, GR8, or apalah satu lagi tuh, ada lagi. Nah itu bukan, gua hanya Monreal aja, dan ini speknya sudah cukup baik menurut gue dengan harga yang senilai di bawah 5 juta rupiah, yaitu 4.950.000 rupiah saat gue beli. Oke, ini penampakannya kayak gini memang ya, gue karena ngasuh anak kalau main sepeda sekarang ini, nggak kayak dulu lagi menggunakan Stratos S2 dan Polygon Premier 5, semuanya tahun 2021 serinya. Nah sekarang gue pakai Monreal dari Element. Apa aja sih spesifikasinya? Nih buat tunjukin sekarang. Sekarang kita ke headnya dulu. Di sini menggunakannya itu Sensa Ignite dari Sensa. Ya dia 3x9 ya. Dan ini cara pengoperasiannya itu beda dengan seri Shimano. Dia kalau ini tuh ada 3 klik ya. Klik paling pendek itu segitu, itu turun. Nah, klik tengah itu naik 1, dan klik 2, 3 paling dalam itu adalah naik 2. Jadi dia bisa shifting sekali 2 naiknya seperti itu. Nah, untuk ke bawah sedikit di sini sudah belum taper ya, tapi dia panjang banget. Lihat deh, ini panjang banget. Nah, ya segitu. Nah, untuk ke bawahnya lagi, nah, di sini kita masih pakai quick release. Ya, memang quick release ya. Belum TA boost or TA saja. Dan dia masih mechanic brake, belum hidrolik karena drifternya dia masih mekanik seperti itu. Di sini disediakan 2 lubang bawaan kanan kiri, sebelah sana juga ada. Gue pasang buat mini pump dan untuk battle cage seperti itu. Dan untuk bannya ukurannya adalah 700C dikali mana nih? Dikali 38 saya kelihatan kayak kurang kelihatan ya, sorry. Pokoknya ini ukurannya 700 kali 38C seperti itu. Clearance-nya sangat luas sekali, masih jauh sekali ya, dan bisa di-upgrade sampai 45 katanya. Belum gue coba ya, kayak MTB nanti kalau 45. Oke, rada ke atas lagi dia pakai stemnya dari Ion ya, seperti itu. Dan ini gue pasang bracket untuk Ycam legendaris gue dari tahun 2015. Gokil, masih nyala. Oke, sekarang turun sedikit. Untuk kabel routing dia sudah internal sampai ke bawah seperti itu, dan yang atas itu tidak ada. Dan ini bagus banget ornamennya, tribal gitu ya, dan ini emboss. Jadi dia itu bukan stiker, bukan apa, dia emboss dan ada wolf-nya di sini, wolf seperti itu, dan sini ada Monreal. Ini fancy sekali ya, dan ini juga bukan stiker loh ini. Enggak, ini stiker. Kalau ini stiker, nah ini emboss seperti itu. Ya, ini ukuran 50, kalau nggak salah apa 52 gitu. Pokoknya ukuran M lah ya, buat ukuran setinggi gue di 175. Dan untuk di bagian headsetnya sini, untuk spacer dan apa ya namanya ininya ya, gue tolong kasih tahu ke gue di kolom komentar. Ini sudah merek Jinye apalah itu. Oke, seperti itu ya. Oke, ke bawah sedikit ke sini ada battle cage lagi, ada 2 lubang di sini, dan sini masih terisi 2 lubang untuk menyimpan sesuatu lagi karena gua menggunakan tas peninggalan Stratos S2 dan Premier 5 gua dulu, merek Polygon. Sekarang gua pasang di sini, dan di sini nggak cukup apa-apa. Jadi gua kosongin aja. Oke, ke saddle-nya sedikit, dia saddle-nya merek Element. Ini empuk banget loh, fluffy gitu loh, kayak squishy tuh ya. Nah, ini udah cakep banget ya. Oke, gua nggak tahu ini. Oh, ini mereknya Ion juga nih. Nah, oke ya. Ke bawah sekarang, ke bawah. Nah, ini cranknya sudah BB Hollowtech 2. Gila loh. Dengan harga sini tuh. Gila, enteng banget, ringan banget, dan enak deh, mulus, beda dengan yang BB kotak-kotak itu. Nah, untuk FD-nya dia merek Ignite bawaan dari sana. Lalu untuk
pedal dia udah gue upgrade sih, udah gue ganti ya. Bawaannya itu merek nggak tahu, nggak ada mereknya, dan gue ganti ke Ion yang bisa di, buat anti maling gitu. Kalau malingnya mau menyolong sambil digoes, nggak bisa dia. Nah ini harusnya gue punya giniannya lagi buat nyimpen pedalnya di sini, cuman karena ada dudukan bayi kagak bisa gue copot ya. Ini pasangnya lagi, aduh agak susah ya kalau satu tangan. Nah udah dia lock lagi seperti itu. Udah bearing aluminium, dan ini ada cucuk-cucuknya buat ngegrip ke sepatu kalian, sepatu apapun grip. Oke, lalu ini nggak ada mereknya ya, gue nggak tahu ini mereknya apa. Kayak biasanya sih kalau nggak ada tulisan apa-apa, ini mereknya Pro Wheel yang gue tahu semenjak zaman Fixie dulu. Gue dulu mantan Fixir, oke, Fixir. Oke, kita ke belakang sedikit. Di sini ada emboss Montreal ya, bukan ukuran M ya, Montreal. Di sini ada emboss juga, elemen mengkilap Ciamik Soro. Oke, ke bawah sedikit lagi. Nah, di sini ada ini Altus 9 speed ya, Altus 9 speed. Gue nggak tahu kalau Altus itu 9 speed. Yang gue tahu itu 9 speed itu Alivio, Acera, Sora. Tapi nggak tahu ini Altus bisa 9 speed. Gokil. Kagak ngerti gue. Ya sudahlah. Dan ini enak banget. Gue nggak nyangka perpaduan antara Altus di sini dengan si Sensa Ignite ini, perpaduannya sangat cocok sekali menurut gue ya. Tapi memang untuk beda dengan yang Drifternya yang gue pakai adalah dulu Claris, beda feel shiftingnya udah pasti. Oke. Nah untuk dia si sprocketnya ini sudah kaset ternyata ya, 9 speed, maksimalnya di T berapa lupa semua gue. Di situ ada nggak sih tulisannya? Oke ya. Chainnya gue juga nggak tahu ini, pokoknya ini barnya bening-bening semua, nggak ada yang hitam-hitam ya. Brake kalipernya sama dengan yang di depan, merek J-Mota, rotornya 160 seperti itu. Nah ini sepeda menurut gue sangat ringan sekali ya dibanding sepeda-sepeda lainnya. Menurut gue saat ini dengan frame alloy, dia full tanpa aksesoris, tanpa apapun ya, bawaan tok gitu kan. Dia hanya di 12 kg saja. 12 kg menurut gue itu sudah ringan. Walaupun gue belum pernah nyoba karbon-karbonan, mahal sekali buat gue saat ini. Doakan saja semua. Itu menurut gue ini ringan sekali. Tapi memang menggunakan tambahan rack seperti itu dengan carrier seperti ini, sumpah ini nambah beban ya. Anak gue di berat 12 kilo kayaknya, apa 15 kilo gitu, 13 kilo gitu. Ditambah aksesoris lainnya, ini jadi jumping sepedanya, berat ke belakang seperti itu. Lalu apalagi ya? Mau tahu itunya apa aja? Nanti deh gua spill di video selanjutnya. Jadi sekarang yang fokus di sepedanya dulu. Apalagi ya? Nggak ada ya. Bartep bawaan kurang menarik buat gua, harus gua ganti secepatnya. Cari yang empuk-empuk dan nyaman. Oke, gue belum ada rencana ingin ngelepas ini, tapi kalau emang ada yang mau sepeda ini, nanti DM aja di Instagram Arke Hobi. Nah di situ memang tampilannya nanti banyak hobi-hobi gue yang lain. DM aja. Dan saran gue, kalian misalkan emang ada yang minat nih, COD ke rumah gue aja, nggak usah kirim-kirim, ribet. Gue bingung ngepackingnya, kardusnya udah gue buang semua gitu kan. Jadi gue tinggal di Bogor. Di Bogor. Oke, jadi itu aja ya review dari sepeda ini. Untuk singkatnya sih, pokoknya ini sepeda nyaman banget dibandingkan menurut gua jangan deh beli gravel yang bahannya high ten steel gitu, jangan ya. Mendingan udah ambil alloy udah paling, menurut gua udah paling cakep ya. Antara bobot dan performanya, fleksibelnya seperti apa, itu udah nyaman banget. Kalau belum belum beli karbon seperti gue, mendingan alloy aja, jangan high ten steel seperti itu berat ya. Kalau tenaga kalian luar biasa kuat, silahkan saja seperti itu. Oke, gue doakan semoga semua yang ingin membeli sepeda segera diberi rezeki yang cukup untuk membeli sepeda impiannya. Gue pamit undur diri, semoga kalian semua sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.